بسم الله الرحمن الرحيم. الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita at-taufiq untuk tafaqquh fid din, yang sekali lagi itu merupakan tanda kebaikan bagi seseorang. Dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibantu, ditolong, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kakinya, bergerak lisannya, begitu juga seluruh jasadnya dia kerahkan untuk meraih cinta dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk sebesar-besar hidayah, sebesar-besar taufik adalah taufik untuk dia tafaqquh fid din, belajar, menuntut ilmu. Maka terkadang ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ada orang alhamdulillah mendapatkan taufik menuntut ilmu, tapi tidak diberikan taufik untuk bagaimana cara menghasilkan ilmu, untuk bagaimana ilmu tersebut tumbuh berkah pada dirinya. Maka sudah selayaknya seorang yang memang alhamdulillah cinta terhadap ilmu, maka dia pula pelajari metodenya, dia pelajari langkah-langkah yang harus dia kerjakan. Harapannya, usaha dia, perbuatan dia, ya, seluruh waktu yang dia luangkan, tenaga, itu tumbuh penuh keberkahan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya, bahkan untuk manusia pada umumnya. Maka perlu betapa penting kita memahami konsep, metode. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita berkah yang luas terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ana sebutkan sebuah asar dari Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala. Beliau lahir pada tahun 118 Hijriah di kota Maru, yang sekarang menjadi sebuah kota namanya Maru atau Merv, yang ada di Turkmenistan, ya, tetangga dengan Uzbekistan, pecahan dari negara Uni Soviet. Beliau bukan orang Arab, beliau termasuk ajam, lisan yang tidak berucap dengan bahasa Arab. Dan disebutkan di dalam biografi beliau, beliau menuntut ilmu, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, yata'allamu wa huwa ibnu ishrin. Dia belajar menuntut ilmu dalam keadaan umurnya di angka 20 tahunan. Bukan usia belia, ya, bukan dari kecil sebagaimana Imam Ahmad, bukan dari kecil sebagaimana Imam Syafi'i atau imam-imam yang lainnya. Ini memberikan kepada kita gambaran siapapun memiliki kesempatan untuk berhasil di dalam menuntut ilmu. Siapapun memiliki peluang yang sama untuk meraih keberkahan sebuah ilmu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang kecil maupun yang dewasa,
yang muda maupun yang tua, selama langkah yang dia jalani tepat, selama relnya pas, insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan keberkahan pada dirinya. Bahkan dipuji oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, terkumpul seluruh khisalul khair fihi, terkumpul seluruh perangai-perangai kebaikan pada diri Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau pernah berkata, beliau berpesan, seakan-akan ini sebuah tips, sebuah metode, cara kok bisa sukses padahal belajarnya di usia 20-an, ya, padahal belajarnya dari usia sudah dewasa. Dan ini juga banyak dialami oleh ikhwah, oleh kaum muslimin yang mengenal dakwah sunnah, mengenal dakwah at-tauhid. Tidak di usia beliau, sudah ada yang di usia belasan, sudah ada yang di usia 20-an, 30-an, 40-an dan seterusnya. Maka beliau seakan-akan memberikan pesan, memberikan rahasia. Beliau mengatakan al-ilmu atau awalul ilmi an-niyah, thummal istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdh, thumma al-amal, thumma an-nashr. Perhatikan kata yang ringkas, tapi kalau kita mau mensyarahnya, kita mau ya menjabarkannya, ya akan ada kebaikan yang luar biasa bagi para penuntut ilmu. Apa kata beliau? Awalul ilmi an-niyah, niat. Tsumma al-istima', fokus, perhatian. Ya. Kemudian al-faham, memahami. Kemudian al-hifdz, dia hafalkan. Kemudian al-amal, dia amalkan. Yang terakhir tsumman nashr, kemudian dia menyebar, luaskan, dia mengajarkan ilmu tersebut. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita ambil pokok yang pertama dari 6 urutan tersebut. Niat, fokus, ya, berusaha memahami, berusaha menghafal, berusaha mengamalkan, dan berusaha apa? Untuk mendakwahkan ilmu tersebut. 6 pokok, anggap dia sebagai tangga. Ya, ketika seorang ingin mencapai puncak, seseorang ingin berhasil, ya, mencapai satu tujuan, maka akan ada jalan, akan ada tangga menuju ke arah sana. Maka jadikanlah anak tangga apa yang telah diwujangkan, dinasihatkan oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ta'ala. Tangga pertama niat, naik, ya, istima', fokus, perhatian terhadap apa yang dia berada di atasnya. Kemudian berusaha pahami, naik lagi, hafalkan, kemudian amalkan, kemudian dia ajarkan, dia sebarkan ilmu tersebut. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, berbicara tentang niat, maka tempatnya ada di hati. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Maka perhatikan niat-niat ketika dia ingin belajar. Perhatikan niat untuk apa dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan niat jangan hanya dipahami berarti harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bahas dulu sisi satunya, ya, niat pun masuk dalam tujuan, maksud ketika dia memilih pelajaran. Misalkan dia masuk ke dalam majlis, dia masuk ke dalam halaqah ilmu, maka itu pun masuk dalam kategori niat. Apa dulu yang harus dia petik, apa dulu yang harus dia pelajari, itu pun masuk dalam kategori niat. Dia punya target, dia punya pencapaian. Ya, tahun pertama saya mau ambil tajwid dulu misalkan. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala di kalangan antum, di lingkungan antum ada yang bisa mengajarinya. Maka itu pun masuk kategori apa? An-niyah. Antum fokus, ambil,
pelajaran pertama tentang apa? Tajwidnya, makharijul hurufnya, dan harus punya target. Dalam sekian bulan, dalam 1 tahun, saya harus sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan lancar, dan seterusnya. Sesuai makharijul hurufnya, sesuai apa? Tajwidnya. Jangan ya palingkan niat tadi, tujuan tadi ya ke arah-arah lainnya. Jangan belok ke sana. Waduh, di sana sudah belajar nahwu lagi. Ana masih tajwid. Fokus pada niat yang telah antum pilih, tujuan yang telah antum pilih. Jangan apa? Terganggu dengan teman-teman yang lainnya yang mungkin sudah mahir dalam membaca kitab, yang sudah mahir dalam ini. Maka fokus, ya konsentrasi sesuai target, sesuai tujuan yang antum telah pilih. Maka itu pun pada hakikatnya masuk dalam kategori apa? Niat. Ya, dan banyak para ulama kita, ya, semisal Syekh yang ada di Ma'bar, hafizahullah taala, Syekh Ali Ar-Rajihi. Ya, beliau datang ke Damaj, alhamdulillah beliau mendapati masa Syekh Mukbir rahimahullah taala. Dalam keadaan sudah berumur, sudah apa? Sudah panjang jenggotnya. Tapi karena beliau baru belajarnya, ya akhirnya beliau memilih apa ya hal yang pertama saya ambil. Akhirnya beliau bergabung sama anak-anak kecil, ya, belajar tajwid, belajar makharijul huruf, ya, alif fathah a, alif kasrah i, ya. Kadang teman-temannya apa? Mengejek, sudah tua, sudah besar, belajarnya sama anak kecil. Tapi beliau tidak terganggu, beliau tidak apa? Tidak apa istilahnya? Tidak membuat patah arang walaupun bergabung sama anak kecil, walaupun belajar alif ba ta sa. Tapi karena dia sudah niat, dia sudah bermaksud menuju majelis tajwid, majelis makharijul huruf, dia pertanggungjawabkan apa yang dia pilih. Maka ini pun masuk dalam kategori apa? Niat. Ya, maka ini yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu dan semua kita penuntut ilmu. Ya, para aba, para ummahat, para akhwat, semuanya penuntut ilmu. Maka harus ada niat tersebut. Pilih pelajaran yang sesuai dengan apa yang ada hari ini, apa yang dia butuhkan sekarang, fokus di situ. Itu pun apa? Kategori apa? An-niyah. Kemudian kategori niat lainnya, ya, dan ini bahkan sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya amalan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum pembahasan tentang masalah ikhlas, ya, sekali lagi niat tempatnya di mana? Di hati. Maka apa? Perlu perhatikan keadaan hati-hati kita. Makanya sebagaimana yang telah dijanjikan, kita akan membaca sedikit secara ringkas kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilmi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau mengatakan al-ma'qidul awal, sampul atau simpul yang pertama, tathiru wi'ail ilmi, membersihkan wi'a, bejana ilmu. Apa bejananya ilmu? Beliau mengatakan wa huwal qalbu, itulah bejana ilmu. Maka fokus membersihkan tempatnya niat, fokus membersihkan tempatnya ilmu. Apa dia? Hati. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhu al-ilmu. Ya, sekedar sesuai kebersihan hati yang ada pada seseorang, maka segitu pula kadar masuk ilmu untuknya. Maka apa? Sudah seharusnya seorang penuntut ilmu membersihkan ruang, membersihkan tempat yang akan masuk ilmu, akan masuk niat di dalam hatinya tersebut. Semakin dia membersihkan keadaan tempatnya, semakin suci, bertingkat-tingkat semakin tinggi, maka semakin tinggi pula penerimaan hati terhadap ilmu. Maka ini penting untuk seseorang memperhatikan apa? Keadaan ilmunya.
Kemudian beliau mengatakan faman arada hiyazatal ilm falyuzayyin batinahu. Barang siapa ingin yang orang meraih keistimewaan ilmu, meraih keutamaan ilmu, meraih keberkahan ilmu, maka hendaklah dia menghiasi batinnya, yaitu hatinya. Dia jaga hatinya, dia sucikan hatinya, dia bersihkan hatinya. Wa yutahhir qalbahu min najasatihi. Dia bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari najis-najisnya. Karena al-ilmu jauhar al-latif, al-ilmu jauharun latif. Ilmu itu benda, sesuatu atau senyawa yang sangat halus, yang sangat lembut. La yasluh illa lil qalbin nadhif. Dia tidak layak kecuali untuk hati yang bersih. Itulah sifat ilmu. Ya, bersih. Sifat ilmu itu halus, maka perlu tempat yang indah, tempat yang bagus. Maka perhatikanlah tempat di mana ilmu itu akan bercokol, tempat di mana ilmu itu akan singgah, tempat di mana niat-niat yang baik akan singgah. Maka perhatikan keadaan hati, ya, supaya apa? Ilmu akan pula masuk ke dalamnya. Maka di dalam membersihkan hati kembali kepada dua pokok yang besar. Yang pertama kata mu'allif hafizahullah, bersihnya hati dari najasati syubhat. Ini yang pertama, hilangnya penyakit syubhat. Yang kedua, bersihnya hati dari najas atau najis asyahwat. Kalau yang namanya syubhat itu sebuah penyakit yang bisa menutupi al-haq, sehingga apa? Gambaran dia terhadap al-haq tersamarkan, gambaran dia terhadap yang benar itu tertutup. Dan banyak ya faktornya. Bisa jadi apa? Berteman dengan orang-orang yang penuh pikirannya rancu terhadap Al-Quran dan Sunnah, sering berteman dengan mereka, akhirnya apa? Membuat hatinya kotor, dipenuhi dengan syubhat-syubhat. Yang kedua, bersihkan hati dari penyakit syahwat. Dia sudah tahu al-haq, tapi terkalahkan dengan jiwanya. Karena inna nafsa ammaratun bisu. Dia sudah tahu ini nggak boleh, tapi jiwanya lebih condong, lebih menang mengalahkannya, sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat-maksiat. Maka ini pula bisa mengotori apa? Tempatnya ilmu, bisa mengotori tempat niat baiknya dia untuk menuntut ilmu. Maka ini yang perlu dijaga. Bukan berarti apa? Ketika dia sudah membersihkannya akan menjadi orang yang paling suci, orang yang paling soleh, tidak. Bahkan dia seperti debu yang ada di kaca. Ya, akan datang lagi, masuk lagi, kotor lagi, bersihkan lagi. Ya, datang lagi debu, bersihkan lagi. Karena tidak mudah untuk membersihkan hati. Sebagaimana tidak mudah seseorang untuk apa? Membersihkan rumahnya, membersihkan kamarnya, membersihkan tempat tinggalnya. Ketika sudah dibersihkan, apakah akan selama-lamanya bersih? Tidak. Datang lagi debu, datang lagi semut, datang apa lagi? Ya, kotoran-kotoran, punya anak main, kotor lagi. Maka yang kita lakukan, bersihkan lagi, sucikan lagi, ya, dihilangkan lagi, terus. Ya, semakin dia membersihkan hatinya, maka semakin masuk pula ilmu ke dalam hatinya. Katakan oleh mu'allif hafizullah, tidakkah engkau malu kalau kamu bertemu dengan kawanmu, bertemu dengan temanmu dalam keadaan pakaiannya kotor, penuh najis? Pasti orang yang berakal, orang yang sehat akan merasa malu. Ya, bertemu dengan teman saja pakaiannya kotor, ya, ada najisnya. Apalagi kalau mau mungkin ketemu pejabat, maka dia berusaha semaksimal mungkin pakaiannya ya bersih dan indah, wangi, harum. Ya, dia apa lagi? Licin. Ya, dikasih parfum dan seterusnya. Maka sekarang yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Subhanahu wa taala khabir. Allah Subhanahu wa taala basir, yang maha melihat,
yang maha mengetahui perkara yang detail sekalipun, bahkan bukan hanya yang nampak di dalam hati saja, ya, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang bercokol di dalam hati kita, apa maksiat-maksiat yang ingin dia kerjakan di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka harus tumbuhkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan ini. Dan ini pun termasuk kandungan konsekuensi seseorang memahami tauhid al-asma wa sifat. Karena ahlu sunnah bukan hanya menyerukan tauhid uluhiyah, beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalamnya juga ada tauhid yang namanya al-asma was sifat. Kenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kandungannya apa? Kemudian apa yang harus kita perbuat dari kandungan nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Maka mintalah, berdoalah, beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut, dengan kandungan nama tersebut. Ketika kita tahu Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar, maka apa yang harus kita lakukan? Tetapkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nama Sami untuk Allah, ada sifat Sam'un, Allah Maha mendengar, dan Allah mendengar setiap suara. Tidak ada yang lepas sedikit pun dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala namanya Alim, Maha mengetahui. Yang besar, yang kecil diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput. Maka apa yang wajib bagi kita? Tetapkan nama Alim untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluk, dan Allah memiliki sifat ilmu. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang besar maupun yang kecil. Di dalam hati kita, apa yang ada dalam sudur, apa yang ada dalam qalb, apa yang ada dalam afidah, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau ada niat-niat yang jelek, niat-niat yang buruk di dalam menuntut ilmu. Ingin dilihat orang, ingin didengar, ingin viral, ingin lebih tinggi dari temannya. Maka malulah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Khabir. Allah Subhanahu wa taala Basir. Sebagaimana kita malu ketika menghadap teman, menghadap orang yang memiliki kedudukan dengan pakaian yang kotor, compang-camping, maka ya seharusnya kita lebih malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kita memahami, membersihkan tempatnya ilmu. Maka layaklah beliau mengatakan, ya, simpul yang pertama, tathiru wi'ail ilmi. Dia membersihkan bejananya ilmu. Kalau kita pahami dari ilmu sarafnya, tathhir dari kata tahhara, yutahhiru tathiran, ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, dan dia mengandung makna ya terus menerus, terus diulang lagi. Karena membersihkannya bukan hanya sekali dua kali, tapi sepanjang hayatnya dia, sepanjang ruhnya masih ada di jasadnya, maka senantiasa dia harus apa? Membersihkan tempatnya ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari sahabat Abu Hurairah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian. Ya, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang merah. Allah Subhanahu wa taala tidak perhatikan itu. Allah juga tidak memperhatikan harta-harta kalian, ada yang banyak, ada yang sedikit. Tidak itu yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat hati kalian dan perbuatan kalian. Ya, mungkin hatinya ikhlas, jujur, ingin menuntut ilmu, tapi dibuktikan lagi dengan amalannya. Apakah betul ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah betul ya jujur ketika sudah memilih pelajaran pengen sampai selesai? Ya, mana buktinya? Terkadang apa? Ya di awal mungkin dia sudah bagus, pokoknya saya bertekad pengen ini, belajar ini karena Allah Subhanahu wa taala.
tapi di perjalanan waktu terkadang berubah, geser. Ini menunjukkan ya kurang ikhlasnya dia dan tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Maka ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dia dan amalannya dia. Kalau sudah masuk dalam pelajaran, pilih pelajaran, fokus. Kemudian apa? Selesaikan silsilahnya dari kitab 1, kitab kedua, kitab ketiga, kitab keempat, seterusnya. Ya, sekali lagi ini pun masuk dalam kategori niat memilih pelajaran, kemudian perhatikan juga hati dia, bersihkan hati dia dari segala macam syubhat dan segala macam apa? Asyahwat. Qani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu apa? Yang harus diperhatikan yang pertama tentang niat memilih pelajaran, kemudian perhatikan tempatnya niat adalah hati, maka hati ini perlu dijaga. Hati ini perlu dirawat. Hati ini perlu senantiasa dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan, kata mu'allif rahimahullah, al-ma'qidus tsani. Simpul yang kedua, ikhlasun niyati fih. Mengikhlaskan niat fihi, di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena ya menuntut ilmu adalah ibadah. Yang namanya ibadah perlu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah pondasi. Ikhlas adalah asas. Dia adalah tangga untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tangga untuk diterimanya amalan saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan, konteksnya Allah berbicara tentang ahlul kitab, Yahudi dan Nasara. Tapi bukan ini yang dipetik pelajarannya. Yang dipetik adalah, yang diajarikan ibrah adalah maknanya, yaitu apa? Allah tidak memerintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin hunafa. Ikhlas karena Allah, ya, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus ditanamkan bagi para penuntut ilmu. Pahamilah, menuntut ilmu ibadah, maka ibadah perlu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hubungannya dengan asma wa sifat banyak. Sekali lagi, itu ibadah, maka ada tauhid uluhiyah di dalamnya. Kita serahkan, kita murnikan, kita tuluskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orang tua, bukan karena teman belajar, tidak. Ya, pertama kali dulu anak belajar pernah ya ditanya tahun 2006 setelah lulus SMA, ya, ada yang nanya, "Antum belajar di sini karena apa?" Terus anak jawab spontan, "Ya, karena orang tua." Alhamdulillah beliau nasihatkan, ya, orang yang sudah meninggal Allah yarhamu. Ya, lah, kata dia, jangan ya akhi, belajar itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan karena meraih ridhonya orang tua, meraih ya ridhonya kakaknya, meraih ridho ya mungkin temannya. Maka apa? Menuntut ilmu adalah ibadah. Maka niatkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sekarang, ya, nasihat, ya, kata-kata yang ringan, terkadang karena dia juga ikhlas memberikan nasihat tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Berbekas. Apa yang muncul dari hati, ya, maka dia pun akan masuk ke dalam apa? Hati. Dan itu terus terngiang, ya, tertanam, tertancap dalam di dalam hati sanubari, bahwasanya ibadah kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhum? Ya, karena dia adalah apa? Dia adalah ibadah, dan ibadah perlu keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan apalagi? Tauhid rububiyahnya. Allah yang maha mengatur, Allah yang maha mencipta, Allah yang maha memberi rizki. Pahami dari tauhid rububiyah dalam konteks ibadah menuntut ilmu. Terkadang seseorang taunya cuma ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia lupakan ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Allah yang mengatur
Sampai dalam hal menuntut ilmu, Allah yang akan mengatur, Allah yang akan mencurahkan, Allah yang akan memberi rizki. Bukan sang guru, bukan sebuah kitab. Dia hanya sebagai wasilah. Tapi pada hakikatnya yang memberikan dia ilmu adalah siapa? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi main, ada tauhid rububiyahnya, ada tauhid uluhiyahnya, dia terapkan. Itulah ahlus sunnah, ya, yang mereka ma'ruf, yang mereka terkenal dengan dakwah untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak mereka kepada tauhid uluhiyah, ya, boleh dengan perantara tauhid rububiyah. Pahamkan kepada mereka yang memberikan pemahaman adalah Allah, yang mencurahkan ilmu adalah Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menghibur Nabi Muhammad SAW, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, belajarlah. Alasannya apa? Karena Rabbmu itu akram. Itu termasuk juga kandungan, ya, dari rububiyah. Begitu juga kandungan dari, ya, sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat karam. Allah yang memerintahkan kita ibadah, Allah yang memerintahkan kita untuk mentauhidkannya. Maka pahamilah, yakinan Allah juga yang akan mencurahkan, memberikan dia ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki apa? Rububiyah. Ini adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, jangan khawatir, karena kita menyadarkan kepada zat yang maha kaya, zat yang maha berilmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah yang akan memberikannya, Allah yang akan mencurahkannya, ya. Dan juga pahami nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah alim, Allah subhanahu wa ta'ala hakim, ya, Allah maha mengetahui. Maka Allah yang akan mengajari dia. Allah subhanahu wa ta'ala hakim, Allah maha bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Kenapa saya nggak bisa-bisa, kenapa saya kok begini susah? Maka evaluasi. Tidaklah Allah akan memberikan ilmu kepada seseorang pasti karena Allah memiliki sifat hikmah. Allah maha tahu kapan diberikan waktunya ilmu, kapan ditahan. Tujuan kita adalah mengevaluasi. Mungkin kurang murojaahnya, mungkin kurang fokusnya dalam belajar, tidur dalam belajar, ya, kurang dalam menulis, kurang dalam menghafal, dan seterusnya, ya. Maka ahlus sunnah harus menonjol sebagaimana dakwah dia kepada tauhid. Maka pahami apa itu tauhid uluhiyah, apa itu tauhid rububiyah, dan apa itu tauhid asma wa sifat, dan bagaimana kandungan yang harus kita perbuat. Ini perlu, ya, ditanamkan di dalam hati kita. Setiap kehidupan kita, proses kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi apa? Setelah dibersihkan hatinya, maka selangkah selanjutnya murnikan itu semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang akan mengaturnya, Allah yang akan mencurahkannya, Allah yang akan memberikan dia rizki ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alim, karena Allah subhanahu wa ta'ala hakim, karena Allah subhanahu wa ta'ala khabir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi juga berkata, innamal a'malu binniyah. Hanya saja amalan itu tergantung apa? Niatnya. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan meraih, ya, apa yang dia niatkan. Dan tidaklah, kata beliau, sabaq wa man sabaq, orang yang telah melalui kita telah menyusul. Wala wasala man wasala minas salaf, orang yang telah sampai dari kalangan salaf yang saleh, illa bil ikhlas, kecuali karena ikhlas lillahi rabbil alamin. Ya, tidaklah Al-Imam Ahmad sampai derajat yang luar biasa, Al-Imam Syafi'i, ya, Al-Imam Malik, jauh juga sebelumnya ada Abdullah bin Abbas, ya, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan seluruh sahabi. Tidaklah sampai mereka pada satu tujuan, satu keberkahan yang luar biasa, kecuali apa? Karena ikhlas dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Ditambahkan Rabbul Alamin. Tujuannya apa? Agar dia juga memahami tauhid rububiyah. Betul, menuntut ilmu harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid uluhiyah. Tapi pahami juga tauhid rububiyah. Allah yang akan menolong dia, Allah yang akan mencurahkan dia. Konsekuensinya apa? Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringnya saya sudah ikhlas kok nggak nyampe-nyampe, mungkin kurang doanya. Ya, dia hanya mengandalkan satu sisi, ya telah mengklaim saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi apa? Tidak ada juga realisasi dalam tauhid rububiyah maupun dalam tauhid apa? Al-asma was sifat. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Sampai jam berapa? Hah? Udah azan. Lanjut atau gimana? Hah? Azan dulu. Atau ini soalnya jatahnya 2 hari katanya ya. 2 hari jatahnya. Hah? Bisa dilanjutin besok lagi. Insyaallah ta'ala. Yang penting antum tangkap apa maklumat hari ini yang kita sampaikan. Keberkahan ilmu ada step-stepnya. Walaupun yang kita ambil baru step pertama tentang niat, dan niat ya masuk juga di dalamnya dalam memilih, dalam menuju pelajaran yang ingin diambil, itu pun masuk dalam niat. Ketika sudah masuk, fokus, jangan pindah-pindah, jangan tergiur, jangan tergoda. Waduh, dia udah bisa ini, saya masih abad aja, susah. Fokus saja ya. Insya Allah Ta'ala dia pun akan sampai ke situ, walaupun lambat, walaupun mungkin dia tertinggal, tapi ketika sabar ya insya Allah Ta'ala Allah akan angkat dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mudahkan dia. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah menjadikan di antara mereka a'immah, seorang pemimpin, seorang ulama, seorang alim, lamma sabaru, tatkala mereka mau bersabar. Ya, ini pun bagian dari niat. Kemudian satu sisi apa? Bersihkan tempat niat tadi, itu hati. Karena dia juga sekaligus tempatnya ilmu. Bersihkan terus, kotor, bersihkan lagi, kotor, bersihkan lagi. Dan ketika sudah bersih, ikhlaskan, ya isi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi di dalamnya tauhid uluhiyah, isi di dalamnya tauhid rububiyah, isi di dalamnya tauhid al-asma was sifat. Di dalam beribadah, di dalam menuntut ilmu, ya maka perlu hadirkan ya keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini yang kita petik bisa bermanfaat, ya menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumul qiyamah. Kita lanjutkan pada esok hari insyaallah ta'ala. Ya, karena belajar pun perlu sabar, belajar pun perlu apa? Bertahap. Ya, maka hadir kembali, ya semangat kembali menghadiri majelis. Paham gak paham, datang. Insyaallah ada keberkahan yang lain. Ya, para malaikat mengampuninya, para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridha kepada apa yang mereka tuntut. Allah menurunkan sakinah, ya dan lain-lain. Ya, Allah menyebutkan nama dia di kalangan malaikat. Ini sebab dia berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, saling mempelajari apa yang ada di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita istiqamah untuk bermajlis, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.